Apps 39. Mata pangeran melotot saat dari seberang jalan, ia melihat Yuna yang ditarik oleh dua orang lelaki. Kedua tangan mengepal hingga otot-ototnya terlihat nyata. Enggak terima melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Terlebih melihat Yuna yang didandani begitu cantik dengan rambut panjangnya yang curly dan sedikit dibuat pirang. Ingin cepat menghajar mereka semua, tapi mobil dan motor sangat ramai, membuatnya tak bisa langsung menyabrang jalan. Beberapa detik kemudian, pangeran menyetop mobil dengan paksa, lalu berlari cepat menyabrang jalan ramai itu. Yuna. Yunaa. Sayang banget, ia terlambat, karena 3 mobil warna hitam itu sudah berjalan keluar dari halaman apartemen. Pangeran kembali berlari mengejar mobil yang kini sudah memasuki jalan raya. Namun sia-sia, mobil sudah berjalan cepat. "Pak, anterin saya, Pak." Kebetulan di pinggir jalan ada drive ojol yang magang nyari pelanggan. "Oh, ayo, Mas. Mau kemana?" ramah si bapak bertanya. Segera menyalakan mesin motor, mengulurkan helm ke pangeran. Pangeran menerima uluran helm warna hijau dari si bapak. Kejar mobil itu, Yan sampai kehilangan jejak, segera ia naik ke boncengan. Kembali tangannya menuding mobil warna hitam yang memang masih kelihatan bokongnya. Lah merogoh ponsel, menyalakan AirPods-nya, mencari kontak Sultan dan melakukan panggilan telepon. Dengan cepat telepon terhubung karena saat ini, Sultan tengah dalam keadaan khawatir. "Halo, Kak, Yuna udah dibawa pergi sama pembelinya." Info pangeran saat tahu teleponnya mendapat respon. "Sekarang, lo di mana?" tanya Sultan dengan sangat khawatir. "Gue lagi kejar mobilnya. Lo ikuti gue dari GPS. Ini udah gue nyalain." "Ran, lo Yan gegabah. Ini bahaya, Yan bertindak sebelum kita datang. Gue udah bilang ke papa, dan bantuan dari papa juga OTW." Tutur Sultan yang tentu mampu membuat pangeran sedikit lega. "Iya, gue tahu. Ya udah, gue takut tertinggal jejak." Pangeran mematikan telepon, kembali menyimpan ponsel di saku celana. Menepuk bahu si bapak. "Pak, di depan ada lampu merah, Yan sampai kita tertinggal." Tambahin lajunya, "Duh, maaf, Mas. Saya enggak berani ngebut. Ini motor baru saya beli sebulan yang lalu loh. Ngambil kredit 3 tahun. Nanti kalau saya mati, siapa yang mau bayar cicilannya?" Jawab si bapak yang buat pangeran jadi kesel. "Ya udah, biar saya aja yang bawa motornya. Tapi nanti kalau motor saya peyok gimana? Saya ganti dengan motor yang baru." "Bapak jangan khawatir. Itu mobil nyulik istri saya, Pak. Tolonglah." Nurut, si bapak menepikan motor, lalu turun. Sementara pangeran segera ambil alih, ngeboncengin si bapak yang jadi ojol. Dengan cepat motor matik itu menyalip beberapa mobil. Membuat Pak Ojol takut, mencengkram kedua bahu pangeran kencang. Beberapa menit berlalu, ketiga mobil itu mulai menyimpang, meninggalkan jalan raya. Menyusuri jalanan yang lumayan sepi dan jauh dari pemukiman warga. Motor yang dibawa pangeran masih membuntuti dengan jarak yang tentu enggak dekat. Motor berhenti di semak-semak bawah pohon besar yang tak terlihat oleh mereka. "Itu tempat apa, Pak?" tanya pangeran pada si bapak yang menemaninya. Si bapak melepas helm, menajamkan penglihatan. "Setahu saya, itu pabrik beras, Mas. Udah lama berdirinya. Dulu pemiliknya tetangga gang rumah, tapi udah dijual sama orang kaya." Dapat pangeran lihat, 3 mobil itu berjajar di depan pabrik. Menit berlalu, pabrik yang tertutup oleh seng dengan rapat itu, terbuka. 2 orang yang memang berjaga di dalam membuka lebar seng, membiarkan mobil masuk satu persatu. Kembali ditutup setelah 3 mobil itu masuk. Selanjutnya, mereka semua, termasuk Yuna dan Revan keluar dari dalam mobil. Gerbang inti yang terbuat dari besi, dibuka dari dalam. Membungkuk saat Revan berjalan melewatinya. Yuna diapit oleh 2 lelaki, jalan menurut langkah kaki mereka. Sungguh, ia tak akan bisa kabur. Kali ini, bisa ia hitung berapa jumlah penjaga di luar melihat bosnya datang. Pintu utama pabrik yang menjulang tinggi dan sangat rapat itu dibuka. Detik kemudian, 2 anak buah Revan lebih dulu melangkah masuk. Berdiri di pintu bagian dalam, membiarkan Revan melanjutkan langkah. Melewati beberapa pekerja yang sebagian besar lelaki semua.
Mereka menggiling Gabuh yang belum lama datang dari warga. Tubuh yang gemetar karena takut sudah tak bisa ia rasakan lagi. Lah seperti menati rasa, terlebih menatap semua lelaki yang ia temui. Sangat terlihat jelas jika mereka ini bukanlah orang yang baik, Lata. Lagi punya harapan untuk bisa bebas dari kungkungan Mer. Revan, mengingat penjagaan yang begitu ketat, lalu orang-orang di depan yang berjaga. Oh, astaga, langkah kaki Mr. Revan terhenti tepat di depan sebuah ruangan yang tentu sangat jauh dari bagian depan tadi. Menatap beberapa anak buahnya yang masih mengikuti sampai ruangan itu. Tak begitu lama, seseorang yang memakai kemeja warna biru mendekat, membisikkan sesuatu tepat di telinga Mer. Revan, kalian berdua, jaga di luar pintu, yang lain. Perketat penjagaan, saya nggak mau film kali ini terganggu. Terdengar santai, tapi mereka semua ngangguk dan patuh dengan cepat. Mer, Revan kembali menatap Yuna yang memang cantik. Bawa dia masuk. Yuna kembali memberontak saat dipaksa masuk ke dalam sebuah ruangan yang ia tahu adalah tempat pembuatan film porno. Hingga ia harus diseret oleh dua pria yang mencekal tangannya. Ruangan yang keseluruhannya serba hitam, bahkan lampu hanya terpancar di sebuah tempat yang dikhususkan untuk melakukan adegan. Air mata Yuna kembali menetes saat menatap ada beberapa pria di dalam ruangan itu. Membayangkan jika mereka semua akan menidurinya rame-rame, itu sudah cukup membuatnya mati tanpa berdarah. Kedua tangan Yuna mengepal erat, kuku-kukunya sampai memutih saking kencangnya kepalan. Yuna menahan rasa sakit dan detak jantung yang semakin tak bisa ia kendalikan, duduk perintah orang yang sejak datang udah menyeret Yuna. Karena Yuna tak juga duduk, bahkan tetap menangis, pria itu mendudukkannya dengan paksa. Lalu berjalan meninggalkan Yuna yang masih duduk di pancaran beberapa lampu sorot. Mer, Revan menduduki kursi kebanggaannya, menatap dua lelaki yang sudah bekerja kontrak dengannya sejak lama. Kalian siap? Kedua cowok yang memakai kemeja itu bertatapan. Lalu tersenyum dengan anggukan, udah tahu kan, apa tema kali ini? Kembali Mer, Revan melontarkan pertanyaan. Cowok berkemeja putih ngangguk. Dengan senyum menyeringai. Udah hafal sama adegannya. Cowok yang satu terkekeh kecil. Apalagi itu masih bocah, bos. Gampanglah. Paling lobangnya masih segini. Menunjukkan jari kelingkingnya. Mer, Revan tersenyum tipis, menyilakan kaki di kaki satunya. Bagus. Ya sudah, mulai sana. Siap, bos. Keduanya berjalan mendekati Yuna, di mana gadis mungil itu masih tetap menangis dengan menunduk. Senyum Mer, Revan makin lebar, terlebih melihat ekspresi Yuna yang ketakutan. Takut yang alami, dan ini yang buat bayarannya mahal, serunya penuh kepuasan. Di luar sana, pangeran kembali meninju angin saat melihat gerbang seng tertutup rapat. Membuatnya tak bisa melihat lebih dalam lagi. Mas, saya pergi ya. Seru si bapak yang terentu takut melihat keadaan di depan sana. Pangeran ngangguk, mengeluarkan dompet, menyerahkan uang berwarna merah ke Pak Ojol. Nih, kalau motor baru lo rusak, sekalian buat benerinnya. Dengan sopan si bapak menolak. Enggak usah, mas. Saya tahu, masnya sedang dalam masalah besar. Anggap ini bantuan dari saya. Semoga semua baik-baik saja dan bisa selamat ya, mas. Pangeran ngangguk. Ya, makasih. Saran, mas. Yan masuk ke sana sendirian. Di dalam sana kelihatannya ada banyak orang, mending telpon polisi, minta bantuan. Pangeran ngangguk lagi. Iya, makasih. Pelan, si Pak Ojol menuntun motor meninggalkan pabrik beras itu. Melihat si bapak pergi, pangeran celikukan menatap ke sekitar pabrik, yang ternyata memang sepi tak ada satu orang pun di sana. Dan hanya ada dirinya sendiri yang kini mengintai dari jarak lumayan jauh. Lah merogoh ponselnya, mencari nomor Miko. Lalu melakukan panggilan telepon. Beberapa menit, telepon tak ada tanggapan, sampai ia kembali mengulangi melakukan panggilan. Halo, Ran. Seru Miko di seberang. Sana, Nick, gue ada di pabrik beras di pinggiran kota. Iya, kita dah lihat posisi lo. Ran, Yan gegabah. Lo tetap di sana, tungguin kita masuk. Dengan cepat ponsel Miko direbut Sultan. Pangeran menyentak nafas kasar, menekan ujung mata untuk mengalihkan kepedihan. Nggak tega banget lihat Yuna, Kak. Kita udah OTW ke situ. Ada polisi juga dan beberapa anak buah papa.
Lo harus sabar. Ini bahaya. Ya udah, cepet. Gue nggak mau Yuna kenapa-napa. Telepon berakhir, pangeran menatap ponsel, masuk ke menu galeri. Menatap foto Yuna yang tertidur lelap di atas meja. Kini air mata benar-benar menetes membasahi pipi putihnya. Mengingat hari-hari di saat mereka bersama, wajah ceria Yuna, tapi lebih banyak manyun dan marah-marah. Ai, maafin aku. Aku udah buat kamu melewati masa menderita ini. Aku janji, sayang. Aku janji pasti aku akan selamatin kamu. Kita akan bersama lagi. Pangeran memeluk ponselnya, duduk di atas batu besar menanti kedatangan bantuan dari Sultan. Waktu terus berjalan, 15 menit terlewati, namun tak juga ada tanda-tanda jika Sultan dan bala bantuan datang. Itu semakin membuat pangeran tak tenang. Lata ingin terlambat menyelamatkan istrinya. Nekat, pangeran keluar dari tempat persembunyian, berjalan. Mengendap mendekati pabrik yang keseluruhannya tertutup rapat oleh seng. Mencari celah yang bisa ia masuki, tapi semua begitu rapat, seakan semut saja tak bisa menelusup masuk. Pangeran berjalan menuju samping, pelan ia memutari pabrik. Dan kalian tahu, sepelan-pelannya pangeran, ia tetap si tampan dengan otak seperempat. Lupa jika ada beberapa CCTV yang tentu ditaruh di setiap pojokan pabrik. CCKK, ada anjing. Seru seseorang yang memang bertugas menjaga monitor CCTV. Cepat lelaki itu meraih HT. Memutar ke beberapa angka. Siapin senjata, ada makanan masuk dari pintu belakang. A few moments later. Apps 40. Pabrik beras. Di sini ada adegan pembunuhan. Yan baca daripada semaput. Dilarang menghujat penulis. Pangeran mendorong pelan pintu bagian belakang pabrik. Menyelinap masuk dengan sangat hati-hati agar tak menimbulkan suara. Lalu berjalan mengendap, memasuki ruangan yang terlihat gelap. Matanya awas meneliti keadaan sekitar. Sangat sepi, tak terlihat ada penjaga di bagian belakang. Pangeran menyelinap di samping mesin yang entah mesin apa. Yang jelas, ada banyak mesin di bagian belakang itu. Memasuki ruangan yang berbeda lagi, di sana ada 4 pria berbadan besar yang menyeringai menanti kedatangannya. Kemudian 2 pria mulai terlihat mengikutinya dari belakang. Sial. Gue dijebak. Batinnya. Dengan tangan kosong, pangeran mulai bersiap melawan siapapun yang menyerang 1 lawan 6, dengan banyak luka di wajah dan seluruh tubuh, pangeran bisa mengalahkan mereka semua. Lalu kembali berjalan dengan sempoyongan. Sultan, beberapa polisi serta Miko dan Yuda tiba di depan pabrik. Seorang polisi melempar CCTV di depan pabrik pakai batu. Membuat keberadaan mereka tak bisa dilacak. Namun sayang banget, karena itu sudah terlambat. Anak buah Revan lebih cepat mempersiapkan semuanya, polisi dan bantuan dari Seno memisah. Bantuan dari Seno menuju pintu belakang, sementara polisi serta yang lain bersiap untuk menjebol gerbang depan. Dengan aba-aba tanpa suara, pintu yang terbuat dari seng itu ditendang dari luar. Begitu pintu didobrak, sekitar 30 orang di dalam pabrik lengkap dengan senjatanya berjajar siap tempur. Dor, 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 asteris-asteris tatapan emosi penuh amarah terpancar di mata elang milik pangeran. Tangan yang sobek karena tusukan belati itu mengepal. Melupakan semua rasa sakit, kembali memasang tinjuannya saat 2 penjaga menghadang langkah. Teriakan yang disusul tendangan yang tepat mengenai D***A salah satu penjaga. Hingga penjaga itu terdorong agak jauh. Pangeran kembali maju, membabi buta. Menginjak paha lelaki itu hingga belingsatan. Meninju tanpa henti sampai dia lupa jika salah satu dari penjaga itu masih berdiri tegak. Buk, pangeran jatuh tersungkur, kepalanya membentur sisi kursi. 1 tendangan di punggungnya membuat tulang belakang lumayan sakit. Mengelap darah yang menetes dari pelipis. Dadanya terlihat naik turun, nafas mulai berat. Detik kemudian, matanya terpejam. Bayangan Yuna dengan mulut manyun, senyum imut dan 2 lesung pipi. Ciuman hingga kelon di atas ranjang itu berputar di kepala. Ai, bertahan. Gue pasti datang jemput Elo. Ucapnya lirih. Ada yang terasa sangat nyeri di dalam D***A. Kembali ia ngepal, mengusap cincin kapal miliknya. Senyum kecil terbit di bibir yang udah dipenuhi oleh darah. Dengan sisa-sisa tenaganya, pangeran berusaha bangkit. Berdiri semampunya.
Tangannya berpegangan kursi terdekat. Menatap dua penjaga itu dengan mata yang sedikit mengabur. Meraih balok kayu yang tergeletak di sampingnya. Berlari maju melayangkan beberapa pukulan pada satu orang yang masih berdiri tegak. Dua orang itu terkapar. Masih hidup namun sudah tak mampu untuk kembali melawan. Pangeran menjatuhkan kedua lutut ke lantai. Kepalanya mulai terasa berat. Darah terus saja keluar dari tangan. Mungkin terlalu banyak mengeluarkan darah, hingga seluruh tubuhnya terasa gemetar. Di bagian depan, aksi tembak-menembak itu membuat suasana riuh. Namun, jumlah polisi yang lebih banyak mampu mengalahkan 30 orang yang menghadang mereka di gerbang depan. Dengan sangat waspada, dua polisi melangkah masuk, membidik ke setiap sudut. Untuk berjaga-jaga, lalu memberi aba-aba pada semua yang di belakang untuk masuk setelah keadaan aman. Dua polisi di bagian depan saling berkomunikasi melalui gerakan tangan, menyuruh salah satu temannya untuk membuka gembok rantai yang menutup rapat gerbang dari besi itu menggunakan golok. Setelah terbuka, pria yang membawa golok itu mundur. Membiarkan kedua temannya memberi aba-aba. Detik kemudian, salah satu di antara mereka membuka pintu pelan. Saat pintu terbuka, semua bersembunyi, sama sekali tak ada yang terlihat, karena mereka yakin, di dalam sini akan ada pasukan yang lebih banyak lagi. Keadaan hening, sepi untuk beberapa detik, bahkan hampir hitungan menit. Setelahnya, dor, 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 dengan tameng dari besi, mereka tetap bisa masuk, walau salah satu di antara mereka ada yang tertembak. Beberapa orang bantuan yang dikirim Seno masuk melalui pintu belakang, mengendap tanpa menimbulkan suara. Sedangkan keenam anak buah Revan yang sempat dikalahkan pangeran tadi mulai bangkit lagi. Bangun dengan menahan sakit, meregangkan otot-otot, mengambil senjata mereka, belati, golok, bongkahan kayu dan segala sesuatu yang bisa mereka jadikan untuk berkelahi. Setelahnya, terjadilah pertumpahan darah di sana. Sultan memegangi tangan kirinya yang tertembak. Bersembunyi di balik pilar besar. Aag, rintinya, menyobek bagian bawah kemeja, lalu membalut luka di tangan. Mengecek peluru di senapan yang ia bawa. Mengatur nafas yang mulai tersenggal-senggal. Dadanya naik turun sesuai detak yang tak beraturan. Mendongak, menempelkan kepala bagian belakang di pilar yang ia sandari. Pangeran, gue harap lo baik-baik aja. Setetes bulir bening membasahi pipi. Mengingat adiknya yang sudah lebih dulu masuk tanpa membawa senjata apapun. Bahkan hanya sendirian dengan emosi dan otak seperempatnya itu. Dor, seorang polisi tertembak di bagian bahu, menggeletak tepat di depan Sultan. Disusul beberapa tembakan lagi. Sejenak, Sultan merasa gemetar melihat pemandangan di depannya. Daral muncrat ke sana kemari sesuai peluru yang masuk ke tubuh polisi itu. Ya Tuhan, gue tobat. Selama ini yang gue tahu cuma perang ranjang. Ini gue beneran perang pakai senapan. Nggak lagi gue asal perang deh, menggeleng kepala, dengan tangan mengepal menatap polisi itu mati. Menyesali yang dulu menjadi kebiasaannya saat tinggal di luar negeri. Sultan mulai membidik lawan, karena tak mungkin dia akan terus bersembunyi. Dor, dor, wuoi, gue di sini wuoi. Yuda melambaikan tangan mengecoh lawan. Dor, ag, teriak salah satu lawan saat peluru yang Sultan layangkan berhasil menembus jantung. Nggak perlu nunggu menit, lawan itu langsung tergeletak tak bernyawa. Sultan mengacungkan jempol ke arah Yuda. Yuda tersenyum sambil menaruh dua jari di mulut, melayangkan cium jauh ke Sultan. Ajing, jijik gue. Sultan begidik ngeri. Kembali melangkah maju menuju ke dalam gudang. Sultan, Yuda dan beberapa polisi lain yang masih tersisa mendobrak pintu bagian dalam dengan paksa. Miko berdiri di belakang dengan wajah babak belurnya. Terlihat tumpukan beras yang menjulang tinggi. Mereka mulai menyebar ke beberapa sudut. Dor, kaki Yuda tertembak. Ag, Yuda terjatuh. Cepat, Miko menyeret Yuda keluar dari pabrik. Menyandarkan Yuda di dinding luar. Babi, sakit banget. Yuda meringis, memegangi kakinya yang bolong. Gue operasi ya. Miko ngambil belati yang dari tadi nyelip di bagian sepatu. Enggak, bisa amputasi kaki gue. Tolaknya kasar. Gue pernah nonton Rama the Right ngoperasi juga, Su. Pasti bisa. Itu malah pakai sendok. Seru Miko yang yakin bisa ngeluarin peluru dari kaki Yuda. Itu beda, anjing.
Kesal Yuda, nonyor kepala Miko. Biar gue jalan keluar sendiri. Lo bantuin pangeran. Kita nggak tahu keadaannya sekarang, kasihan dia di dalam sendirian. Ragu, karena dia pun nggak tega lihat Yuda yang meringis kesakitan. Lo yakin, sanggup? Yuda ngangguk. Gue kuat, meninju bahu Miko. Gue percaya. Sama Elo, bawa sahabat kita keluar dengan selamat. Kita sahabat sampai mati. Miko sedikit terenyuh, lalu mengangkat tangan. Tos ala mereka dengan mata berkaca. Menepuk bahu Yuda. Lo hati-hati ya. Setelah melihat anggukan Yuda, Miko segera melangkah, masuk ke dalam dengan sangat hati-hati. Jangan, aku mohon jangan. Teriakan Yuna yang sama sekali tak didengar, tak digubris oleh semua orang yang berada di dalam ruangan kedap suara. Kemeja putih yang tadi Yuna gunakan sudah sobek, dan terlempar jauh dari tubuhnya. Warna kulit yang dulunya tan itu, kini terlihat lebih putih dan bersih. Memang tak seksi seperti Intan, apalagi dua dada yang lebih mirip tutup gelas itu, sangat tak sebanding dengan Intan. Namun, kedua pria yang memang berperan sebagai lelaki nafsuan itu sudah menahan hasrat mereka sejak tadi. Terlebih melihat Yuna yang memakai BH warna ungu dengan bentuk yang minim banget. Ini beneran mirip sama BH yang jadi koleksi Naena Sultan dan Yuda. Dua pria itu memegangi kedua tangan Yuna yang mencoba menghalangi aksi mereka untuk menggerayahi tubuh. Saling bertatapan, lalu menarik tubuh mungil Yuna. Mendudukkannya di atas meja, hingga keduanya bisa lebih leluasa memainkan apa saja yang mereka ingin. Air mata terus saja mengalir membasahi pipi, kali ini, penampilan Yuna tak bisa dikatakan baik. Terlebih mata yang sembam dan riasan indah itu sudah hilang, luntur bersama ingus dan air menata. Jangan sentuh aku mohon, Om, jangan sentuh di bagian belakang Yuna, seseorang berlari menghampiri Mr. Revan, membisikkan sesuatu tepat di telinga. Mendengar info dari salah satu anak buahnya, wajah Mr. Revan yang tadi tersenyum puas itu berubah. Lah mulai berdiri, berjalan mendekati penyuting video itu. Jangan sentuh aku, Om. Aku mohon. Masih saja lirihan Yuna itu menjadi nyanyian merdu bagi kedua pria hidung belang ini. Serit, BH itu melayang, membuat dua gundukan kecil itu terlihat sangat jelas. Sangat menarik, mini, kencang, kenyal dan cukup menggoda. Keduanya kembali menarik celana dalam Yuna, lalu membuangnya sembarang, kini tak ada lagi yang menutupi tubuh mungil di depan mereka. Membuka kedua kaki Yuna, membuat selangkangan Yuna terlihat sangat nyata. Brak, pintu dibuka dengan paksa. Semua yang ada di dalam ruangan menoleh. Pangeran dengan tubuh yang sudah tak bisa dikatakan baik-baik saja, berdiri di tengah pintu. Mengusap darah yang mengalir dari pelipis, menghalangi penglihatannya. Aliran darah kembali mendidih saat melihat dengan mata sendiri. Yuna yang ditelanjangi dan dihadapkan oleh dua orang pria. Kedua tangan yang sebenarnya sudah sangat lemas itu mengepal dengan sisa tenaganya. Israel, lirih Yuna berucap. Tangisnya kembali tumpah deras. Bahagia, karena akhirnya melihat pangeran menjemput, tapi sangat sakit melihat keadaannya yang seperti sekarang ini. Mr. Revan yang paham jika keadaan tak akan aman, segera berlari menuju pintu lain. Tentu disusul oleh dua anak buahnya. Sedangkan salah satu anak buah yang lain, mulai mengarahkan senapan ke arah pangeran yang berjalan mendekati Yuna. Dor. 1 ZROILI. Ah GG. Pangeran memegangi bahu kiri. Cowok tampan itu jatuh bertumpu kedua lutut saat peluru mengenai bahu kiri. Darah mengucur membasahi kaos warna hitam dan hoodie. Israel, teriak Yuna dengan sangat kencang. Tangisnya makin menjadi melihat suami tertembak. Pikiran buruk memenuhi kepala. Kembali asisten Mr. Revan mengarahkan pistol ke arah jantung pangeran. Jangan, aku mohon jangan, Om. Israel, huhuhu. Pangeran mengangkat kepala, menatap wajah Yuna yang penuh air mata. Bahkan kedua pria itu mencekal kedua tangan erat. Tatapan penuh nafsunya membuat pangeran kembali emosi. Dengan bertumpu pada kedua tangan, ia berusaha kembali bangun. Berdiri tak tegap, bahkan hampir oleng, brengsek. Teriaknya, Dor. 1 ZROILI. Eps 41. Rumah sakit. Israel. Yuna memberontak, menggigit tangan yang mencekal tangannya.
Lalu menendang pria yang satu ria sampai pria itu terjungkal. Asa takut menghilang seketika setelah melihat kondisi suami yang sangat memprihatinkan. La loncat dari atas meja, berlari ke arah pangeran yang hampir oleng, memeluk tubuh pangeran yang sudah bersirembah darah. Dor, peluru yang asisten Revan lepas, mengenai bahu Yuna. Kedua mata Yuna membulat, melotot menahan rasa sakitnya. Pangeran meraba bahu yang udah bolong, menutupnya. Sangat berharap tangannya bisa menghentikan darah yang mengucur keluar. Lirihnya menarik tubuh Yuna, menatap tubuh telanjang itu untuk pertama kali. Wajah pucat Yuna mengulas senyum. Aku sayang kamu, Israel, ungkapnya disertai bulir bening yang menetes. Pangeran merengkuh tubuh itu, memeluknya erat. Gue juga sayang sama Elo. Balasnya, asisten Revan kembali mengarahkan pistol ke arah Yuna. Menetapkan tepat pada jantung gadis mungil itu. Namun keduanya ambruk, sama-sama pingsan dengan posisi berpelukan. Dor, Ark, tepat saat si asisten akan melepaskan peluru, Sultan muncul di balik pintu, menembak lengan pria berjas hitam itu. Detik kemudian, para polisi dan bantuan dari Seno yang masih tersisa, menyerbu masuk. Mengejar mereka yang berhasil kabur melalui ruang bawah tanah. Melihat keadaan kedua adiknya yang tentu parah, ia berusaha melepas jaket. Namun kesusahan, karena lengannya sendiri terluka. Miko yang mengerti keadaan, segera melepas hodinya. Mengulurkannya ke Sultan. Pakai ini. Cepat Sultan menerima hodi Miko. Tangs, menutup tubuh telanjang Yuna, lalu menggendong adik iparnya. Membawanya keluar dari ruangan yang sama seperti neraka. Sementara pangeran diangkat oleh beberapa tim medis yang langsung datang. Pak Seno yang ikut menunggu di luar pabrik segera membukakan pintu mobil begitu melihat Sultan keluar. Menyuruh Sultan masuk memangku Yuna. Detik kemudian, mobil melaju menuju rumah sakit terdekat. Pangeran dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans yang tentu ada di area. Dina dan Seno menunggui Sultan yang tengah mendapatkan perawatan medis. Lengannya harus dioperasi karena peluru yang menembus hampir tulang itu wajib dikeluarkan. Sama halnya seperti Yuda yang dioperasi di bagian kaki. Berbeda dengan Miko yang tak tertembak, tapi harus dijahit di beberapa bagian. Lengannya sobek terkena golok, pelipisnya juga sobek karena pukulan bongkahan kayu. Sedangkan Pangeran dan Yuna tak sadarkan diri. Pangeran mendapatkan transfusi darah beberapa kantong. Luka di bagian lengan, kaki serta kedua bahunya sangat parah. Sama halnya dengan Yuna yang tentu lebih parah dari mereka. Dokter sudah mewanti-wanti pada pihak keluarga. Karena kemungkinan besar, mental Yuna sedikit bermasalah setelah sadar nanti. Ini obatnya, iya. Dokter meninggalkan satu kapsul obat pereda nyeri setelah bius hilang. Iya, dok. Terima kasih. Mama yang menjawab, setelahnya, dokter. Lelaki itu berpindah memeriksa keadaan pasien lain. Papa udah urus kem monyet, kan? Tanya Sultan, menatap lengannya yang sudah diperban rapi. Papa ngangguk. Udah di kantor polisi, dia nggak sempat kabur. Huf. Sultan menyandarkan tubuh lelahnya ke dinding belakang. Cece kakak, pantas banget dia dapat itu. Dina hanya diam, pikirannya tertuju ke Yuna yang tentu nggak baik-baik aja. Merasa tanggung jawabnya begitu besar pada bocah yang berstatus menantu itu. Mama kenapa? Tanya Sultan yang menyadari jika mamanya tak baik-baik aja. Dina menekan ujung mata. Berharap tangisnya tak tumpah. Mama cuma kepikiran sama Yuna. Sultan mengelus bahu Mama. Tenang, Ma. Pangeran sama Yuna pasti akan baik-baik aja. Mama mengusap mata yang mengembun. Kamu yakin, Yuna nggak diperkosakan, Tan? Sultan menghembuskan nafas panjang. Aku nggak tahu pastinya sih, Ma. Tapi memang dia udah ditelanjangi. Mama beneran nangis, mengusap kedua mata kasar. Ya Allah, Yuna sayang, mendongak, menatap Papa dengan mata basah. Pak, dia itu tanggung jawabnya kita loh. Mama memegangi D.A. yang terasa nyeri. Memang bukan anak kandung, tapi dia begitu menyayangi Yuna. Terlebih, gadis itu benar-benar sebatang kara. Karena ulah anaknya. Papa merangkul Mama. Mending kita temui dokter yang menangani Yuna, Ma. Kita tanyakan langsung keadaan Yuna seperti apa. Mama ngangguk, setuju. Menatap Sultan yang ada di depannya. Kita tinggal sebentar ya, Tan. Sultan tersenyum dengan anggukan. Iya,
Ma. Membiarkan mama dan papanya keluar meninggalkan ruang rawat umum yang ia tempati. Di sebelahnya, ada Miko dan Yuda yang memegang ponsel masing-masing. Jadi Yuna masih perawan, dok? Tanya mama yang memang kepikiran sedari tadi. Dokter Wulan ngangguk. Bahkan bagian bawahnya masih ori, buk. Belum kemasukan apapun. Mama dan papa tersenyum lega, mengelus dadanya. Alhamdulillah, ucap keduanya bersamaan. Tapi, papa dan mama kembali menatap Dokter Wulan. Kenapa, dok? Tanya mama sangat antusias. Sepertinya Yuna akan mengalami trauma. Psikologisnya sedikit terganggu. Dia butuh waktu untuk sembuh. Lanjut dokter. Kembali wajah sedih penuh kekhawatiran itu terlihat di wajah mama. Satu lagi, Pak Bok. Ini sangat penting, dengan serius Dokter Wulan menatap Seno dan Dina. Dina melangkah masuk ke dalam ruang rawat Yuna. Air matanya keluar begitu saja menatap wajah gadis berumur 17 tahun yang terbaring tak sadarkan diri. Pelan, ada air mata yang keluar dari ujung mata Yuna. Dina mengusap pelipis Yuna yang basah dengan sangat hati-hati. Sayang, maafkan mama. Maafkan pangeran. Pangeran sudah membawamu menasuk ke dalam masalahnya. Maafkan kami, nah. Mama terisak, tangannya mengusap matanya yang tak mau berhenti menangis. Papa mengelus punggung mama. Semoga setelah ini, tak akan ada lagi yang mengganggumu, nah. Cepat bangun ya, nah. Kami menantimu. Kemo sudah masuk. Dalam jeruji besi, dia tak akan lagi mengusik kehidupanmu. Sahut mama. Kedua orang itu sama-sama merasa bersalah yang tak bisa mereka tebus dengan apapun. Penyebab penderitaan Yuna adalah pangeran. Mulai dari kematian kedua orang tuanya dan kasus pelecehan ini. Semua disebabkan oleh pangeran. Dedereretete. Dret. Ponsel Seno berdering cukup nyaring, membuatnya tangis keduanya sedikit mereda. Cepat papa merogoh ponel, menatap layar yang menampilkan nomor rumah di sana. Halo, sapa Seno seraya menempelkan ponsel di telinga. Halo, Pak, suara Bik. Di seberang sana. Kenapa, Bik? Berjalan keluar dari ruang rawat Yuna. Ada yang nyari bapak. Kening Seno berkerut. Siapa? Seorang wanita, Pak. Katanya ada sesuatu yang sangat penting. Iya, Bik. Kita segera pulang. Papa mematikan telepon. Diam sebentar. Mengira-ngira siapa wanita yang mencarinya, bahkan sampai mencari ke rumah. Sejauh ini, teman bisnisnya lelaki semua, dan tidak pernah membicarakan bisnis di rumah. Memilih kembali masuk ke dalam ruangan. Melingkarkan tangan ke pinggang mama. Ma, ayo pulang dulu. Ada yang nyari papa di rumah. Dina kembali sibuk mengusap pipi dan hidung. Siapa yang nyari, Pak? Mendongak, menatap wajah Seno yang berdiri di sebelahnya. Papa geleng kepala. Nggak tahu. Bibik cuma bilang kalau yang nyari itu wanita. Mama menatap Yuna lagi. Mengelus bahu Yuna pelan. Mama pulang dulu ya, nah. Kamu cepat sehat. Setelahnya, mereka berjalan keluar dari ruangan Yuna. Menyisakan Yuna yang sendirian dengan posisi masih koma. Menit berlalu, setelah kepergian mama dan papa, Sally datang dengan mendorong kursi roda. Di mana ada Awan yang duduk di depannya. Membuka pintu pelan, lalu masuk, menghentikan kursi tepat di samping ranjang. Yuna, mengunci kursi di sana, lalu dia ilut berdiri di samping Yuna, menatap wajah temannya yang belum membuka mata. Awan menekan kedua ujung mata, menggigit bibir bawah untuk tak menangis. Dia sudah tahu semua yang terjadi pada Yuna. Bahkan tentang rencana pembuatan film porno itu. Maafin gue yang gak bisa buat lo aman, nah. Ucap Awan dengan rasa sakit yang lama ia rasakan. Tapi, gue udah berusaha semampu dan sekuat tenaga. Sayang, semua itu gagal. Begitu dalam penyesalan yang Awan rasakan. Andai aja waktu itu ia bisa membawa motor lebih cepat, bisa menghindari para penculik itu. Pasti Yuna nggak akan ditangkap. Nggak akan mengalami semua ini. Sayangnya, penyesalan itu selalu datang belakang. Awan menengusap kedua mata yang mengembun. Kali ini, gue nggak akan lagi gangguin Elo, nah. Gue ikhlas, Elo. Lo tolak gue. Gue emang nggak pantas ada di samping Elo. Gue sadar, pangeran emang lebih berhak atas Elo. Semua udah cukup ngebuktiin kalau dia cinta sama Elo. Awan menyentak nafas kasar, mencoba mengatur nafasnya yang terasa sesak karena tangis. Mulai detik ini,
Gue nggak akan lagi usik elo. Gue nggak akan lagi ganggu hubungan lo sama pangeran. Ya, kita nggak akan lagi berhubungan. Biarin gue lupain dan kubur semua perasaan ini dengan cara yang gue punya. Sally menelan ludah dengan susah payah, membalikkan badan, menghapus kedua mata yang jadi mengembun. Kata-kata Awan sangat menyentuh hatinya. Sangat nggak ngangka cowok serakan Awan, bahkan tangannya yang selalu jahil dari sejak kelas 10 dulu, bisa menangis karena patah hati. Heh, Udik, yok balik. Ajaknya setelah puas menatap wajah damai Yuna. Gugup, Sally memutar kursi, mendorong Awan keluar dari ruangan Yuna. Asteris-asteris Seno dan Dina masuk ke dalam rumah bersamaan. Sangat terkejut menatap wanita yang memang cantik karena rajin perawatan itu. Menyadari ada yang datang, Fatma beranjak dari duduknya, mengulas senyum dengan bungkukan pelan. Maaf, Bu Dina, Pak Seno. Saya bertamu nggak tepat waktu. Bahkan mengganggu waktu kalian di rumah sakit. Dina membuang nafas dalam, mereka memang teman, tapi tak terlalu dekat. Karena Fatma ini mantan pacar Seno. Silakan duduk, Fat. Masih dengan sopan, Dina menyuruh tamunya untuk kembali duduk. Dia sendiri mendudukkan P** T di sofa tepat depan Fatma, begitu juga Seno, ia duduk tepat di sebelah Dina. Ada apa kamu nyari suamiku? Tanya Dina tak seramah biasanya. Fatma tersenyum sebentar, meraih cangkir teh di depannya. Lalu, meneguknya sedikit. Bukankah kita udah lama berteman? Perusahaan suamiku dan suami kamu juga udah lama menjalin kerja sama kan? Seno sedikit beringsut. Langsung saja, Fatma. Intinya, kamu kesini untuk ngomongin apa? Cece kakak, ternyata kalian ini memang enggak sabar ya. Oke, kedatangan aku kesini untuk meminta kalian tak memenjarakan suamiku. Dia memang salah, tapi Mas Kem enggak sepenuhnya salah. Dia hanya terkena hasutan Revan yang sekarang menjadi buronan. Dina menghela nafas kasar, menoleh, menatap Seno yang juga melakukan hal sama. Aku rasa kamu tahu jawabannya, Fat. Tutur Dina. Fatma menegakkan duduknya. Kalian punya anak. Dan kamu Dina, pasti kamu tahu kan, seperti apa beratnya bertumpu pada suami. Terlebih, anakku Gavin, baru akan masuk ke universitas tahun ini. Biayanya nggak sedikit. Dan Mas Kem adalah tulang punggung keluarga. Bisa kamu bayangin seperti apa susahnya hidupku tanpa ada dia. Kamu jangan egois, Dina. Dina menatap Fatma tajam. Ini bukan tentang keegoisan, Fat. Kamu sudah tahu, kan, seperti apa kejahatan suamimu itu. Halah, Fatma terlihat meremehkan, masih sempat tertawa kecil. Pangeran dan keponakanmu itu masih bisa diselamatkan, kan? Kamu jangan lebay seperti ini, Dina. Seno beranjak, dia tak habis pikir. Dengan otak Fatma, aku nggak akan pernah mencabut tuntutan. Biarkan pihak yang berwajib memberi hukuman yang setimpal. Jadi, jika kamu menanti jawabannya. Enggak akan pernah aku tarik tuntutan itu. Fatma menatap Seno dan Dina bergantian. Dasar kalian itu sama saja. Manusia egois. Beruntung aku tak berjodoh denganmu, Mas. Kesal Fatma. Sultan yang kebetulan menunggui pangeran, terkejut. Di hari kelima, adiknya mulai mengigau. Ada setetes air yang keluar dari mata. Merembes membasahi pelipis pelan. Pelan, Sultan menggenggam tangan pangeran, menatap wajah adiknya lekat. Ran, panggilnya lembut. Satu tangan Sultan terulur, menekan tombol yang ada di atas ranjang pesakitan. Kembali menatap wajah pangeran yang terdapat beberapa luka kering di sana. Cepat sadar, Ran. Biar lo bisa terus jagain Yuna. Bisiknya. Lagi. Ia mengigau tak terlalu jelas. Tak begitu lama, seorang dokter dan satu suster masuk ke ruang ICU. Berdiri dengan menatap keadaan pangeran yang masih belum sadar, apa yang terjadi, Mas? Tanyanya, menatap Sultan yang masih menggenggam tangan adiknya. Tadi dia, Sultan, dokter serta suster menatap pangeran yang kembali mengigau. Berdesis pelan, mulai beranjak, melepaskan tangan dari genggamannya. Dari tadi dia ngigau gitu. Dokter mengeluarkan stetoskop, mulai memeriksa keadaan pangeran. Perkembangan yang bagus sih. Menoleh, menatap Sultan yang bersedekap tak jauh darinya.
Enggak, coba panggilkan yang dipanggil pasien, Mas. Siapa tahu kalau dia ke sini, akan membuat perkembangannya jadi lebih baik lagi. Sultan tersenyum miring. Yang dipanggil aja juga masih koma. Dok, dokter mengerutkan kening, yang dipanggil dia. Gadis yang di ruang mawar itu. Sultan ngangguk. Ya, mereka masih belum sadar, dokter ngangguk. Ikatan perasaan mungkin ya. 곱창 맛있었겠다. 그러니까는